Oke, kelihatan? Wah, bukunya ganti. Kelihatan ya? Oke, aduh tulisannya ini ada yang ketumpuk ini. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah gambar cerita pada cover buku. Adik-adik kemarin sudah belajar ya tentang gambar cerita? Sudah. Masih ingat kan gambar cerita itu apa? Kan kemarin juga sudah diberikan tugas menggambar ya. Ayo di sini siapa yang belum mengumpulkan tugas menggambar? Ada? Sudah semua? Oke, sudah. Nanti yang belum tinggal disusulkan ya. Kalau bisa sebelum hari Sabtu, sebelum hari Minggu bisa dikumpulkan. Besok Sabtu bisa terakhir mengumpulkan gambar yang minggu kemarin. Kita lanjutkan. Nah, nggak kelihatan. Cover adalah tulisan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, cover di dalam gambar cerita itu, gambar cerita di dalam cover itu harus mewakili isi dari buku tersebut. Jadi, apabila buku tersebut kontennya atau isinya tentang IPA, maka gambar yang di depan cover itu harus menggambarkan tentang IPA sesuai dengan temanya. Contohnya IPA tentang organ gerak manusia. Berarti gambarnya di depan juga harus tentang gambar ilustrasinya organ gerak manusia. Seperti itu. Tadi tahu kan ya cover buku yang ada di halaman depan sendiri. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Jadi di dalam cover buku harus memenuhi minimal 7 unsur ini yang harus terdapat di dalam cover buku. Tujuannya apa, Pak? Agar tujuannya orang yang ingin membaca buku itu bisa tahu tentang identitas buku tersebut sebelum dia memulai membacanya. Yang pertama, yang utama yaitu jenis huruf pada judul menarik. Nah, di dalam buku kan pasti ada judul bukunya. Di dalam cover buku, judul buku harus dituliskan dengan ukuran yang lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Karena itu adalah kesan pertamanya dari sebuah buku itu bisa dilihat dari judulnya. Dan penulisan judulnya harus menarik dan juga jelas agar calon pembaca bisa mengerti apa yang akan dituangkan di dalam buku tersebut. Yang kedua adalah kalimat penjelas dari judul singkat dan mudah dipahami. Kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, contohnya buku tentang tadi organ gerak manusia. Kemudian di bawahnya ada huruf yang lebih kecil kalimat penjelasnya. Nanti organ gerak yang akan dibahas itu tentang apa? Misalnya judulnya organ gerak manusia. Kemudian kalimat penjelasnya dikasih tulisan organ gerak beserta penyakit-penyakit pada organ gerak. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nama penulisnya. Nah, ini juga wajib dicantumkan karena nama penulis itu yang akan menjadi pertimbangan dari calon pembaca buku. Ini juga menjadi daya tarik dari lakunya buku tersebut untuk dibaca. Contohnya buku itu ditulis, ternyata buku ini ditulis oleh pengarang terkenal atau penulis terkenal. Maka orang yang akan membaca akan lebih tertarik untuk membaca bukunya. Terutama apabila calon pembaca itu sudah mengenal karakter dari nama penulisnya. Yang keempat adalah identitas penerbit. Nah, identitas penerbit ini adalah instansi yang bertanggung jawab tentang isi penerbit tersebut selain dari penulis. Biasanya kalau kita kalau ada beli buku di sekolah kan ada bukunya dari buku Erlangga, dari 3 serangkai. Nah, itu adalah identitas penerbitnya. Kemudian nomor 5, gambar yang menarik dan sesuai isi. Nah, ini yang telah kita pelajari kemarin, yaitu gambar cerita. Di sebagian besar buku, terutama di buku anak-anak ya, itu seperti diharuskan untuk membuat gambar di dalam covernya. Karena tujuannya gambar adalah untuk menarik pembaca agar dia suka, dilihat dari kejauhan gambarnya menarik. Jadi dia mencoba, ternyata bukunya seperti ini, dilihat dari depannya dulu. Yang keenam adalah sinopsis isi buku pada cover belakang. Nah, sinopsis itu adalah ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan isi yang ditulis di dalam cover buku. Dia itu biasanya cuma ada 1 paragraf atau 2 paragraf. Tujuannya sinopsis ini adalah untuk memberitahukan sebenarnya apa sih yang ada di dalam buku itu sebelum pembaca mulai membaca bukunya.
Nah, biasanya kalau kita akan membeli buku, biasanya kita juga melihat sinopsisnya. Kalau sinopsisnya menarik, kemungkinan besar kita akan suka untuk membacanya. Tapi kalau dari sinopsisnya saja sudah tidak menarik, nanti calon pembaca maka jadinya tidak akan jadi untuk membaca bukunya. Oh, dari sinopsisnya misalnya ada adik cari novel ya, di belakangnya kan ada sinopsisnya. Oh, dari sinopsisnya kok ceritanya nggak jelas, terus aku nggak jadi baca buku ini, tak coba cari buku yang lain, seperti itu. Nah, misalnya ketika ada adik mencari buku dari sinopsisnya saja sudah bagus, itu akan meningkatkan daya tarik adik-adik untuk membaca bukunya. Dan yang ketujuh adalah identitas buku pada punggung buku. Ini juga wajib dicantumkan agar kita tahu buku ini berasal dari mana dan sebagainya. Ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam buku. Untuk selanjutnya unsur-unsur ini akan kita bahas langsung di dalam contoh cover bukunya. Nah, ini contoh cover bukunya, ada judulnya ini, Si Kancil, tentang si kancil. Judul utamanya adalah Si Kancil, dan kalimat penjelasnya adalah 55 dongeng pilihan lainnya. Jadi yang ditulis paling besar itu adalah judulnya. Kemudian yang paling kecil kan ada tulisannya, dongeng pilihan lainnya, itu adalah kalimat penjelas judulnya. Biasanya mereka dirangkai jadi satu cara membacanya, Si Kancil dan 55 dongeng pilihan lainnya. Berarti di sini dongeng yang diutamakan adalah dongeng tentang Si Kancil. Kalau kita melihat berdasarkan bukunya, karena judulnya dia adalah yang paling besar adalah Si Kancil. Kemudian baru 55 pilihan dongeng lainnya itu adalah dongeng-dongeng lain yang melengkapi dongengnya Si Kancil. Seperti melengkapi dongeng dari buku Si Kancil ini. Ini adalah judul buku dan kalimat penjelas judul buku. Nah, unsur yang selanjutnya adalah gambar cover. Nah, yang di sebelah kanan sendiri kan itu ada gambar, apa itu, ada singa, ada domba, ada kancil, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambar yang mengilustrasikan bahwa, oh, dari gambar seperti ini berarti kira-kira di dalam cerita bukunya itu ada karakter singa, ada karakter kancil, domba, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau bisa kita lihat di dalam buku itu ya, di situ ada 3 gambar kancil. Berarti kemungkinan akan ada 3 macam cerita tentang si kancil, atau bahkan bisa lebih. Seperti judulnya, karena karakter utamanya si kancil, maka di dalam buku itu yang lebih ditekankan adalah gambar si kancilnya. Sehingga gambar kancilnya itu terlihat ada banyak. Selanjutnya, nah ini ada nama penulisnya, buku tutupan Bapak. Nah, ini ada nama penulis. Siapa itu nama penulisnya, kelihatan enggak? Ditulis namanya Kak Alang. Nah, di sini nama penulis juga wajib dituliskan ya di dalam cover buku. Nanti di dalam buku juga ada penjelasan tentang penulisnya juga. Tetapi di dalam paling depan itu juga wajib dituliskan penulis buku sebagai penerbit menghargai karya dari penulis itu. Kita juga menghargai karya tentang penulis dengan kita mengetahui siapa nama penulisnya. Itu adalah salah satu menghargai suatu karya. Yang selanjutnya adalah penerbit buku. Nah, di sini ada dituliskan Nyonyo. Nah, ini biasanya penerbit buku itu dituliskan, ada yang dituliskan nama penerbitnya atau nama instansinya, ada yang dituliskan simbol dari penerbitnya. Kalau di Erlangga kan biasanya ada simbol E ya, tulisan E. Di buku kita yang buku Erlangga. Kalau buku di 3 Serangkai kan ada tulisannya simbol TS. Kalau nggak salah simbol TS dengan tulisan ada bukunya. Nah, itu juga salah satu bisa dituliskan namanya langsung, bisa dituliskan simbol dari instansi penerbitnya atau logonya. Nah, unsur yang selanjutnya adalah ini, identitas penerbit. Nah, identitas penerbit yang ini, bagian ini biasanya dituliskan di bagian belakang buku atau cover bagian belakang. Biasanya identitas penerbit itu ada nama penerbitnya, ada alamat, nomor telepon, dan ada emailnya. Biasanya seperti itu. Nanti adik-adik bisa coba dilihat di buku paketnya atau di buku ceritanya adik-adik yang sering adik-adik baca. Di situ pasti ada identitas penerbitnya. Dan selanjutnya ada sinopsis buku. Nah, ini yang cover bagian sebelah kiri kan itu ada di dalam frame bingkai
gambar rumput kan ada binatang-binatangnya. Nah, di tengah itu ada tulisannya atau ada sinopsis atau cuplikan dari dongeng yang ada di dalam buku tersebut. Nah, biasanya sinopsis ini dia dirangkai sedemikian rupa sehingga dia itu memiliki desain yang unik di bagian belakang itu. Kemudian cerita yang dituliskan adalah cerita yang paling menarik sehingga dia bisa menarik atau meningkatkan minat baca dari calon pembaca. Itu adalah kegunaan sinopsisnya. Nanti sinopsis akan ada adik pelajari kemungkinan di SMP Bahasa Indonesia nanti ada pembelajaran tentang sinopsis. Yang selanjutnya ini ada identitas buku pada punggung. Nah, di antara cover sebelah kanan dan sebelah kiri itu kan ada tulisan yang ditulis miring, miringnya tegak. Nah, itu biasanya ada yang pada bagian punggung bukunya atau bagian tepinya buku kalau bukunya kita tutup. Biasanya di dalam identitas punggungnya itu ada judul dan nama penerbitnya atau juga ada yang judul dengan nama penulisnya. Itu adalah bagian punggungnya. Nah, kemudian Bapak hilangkan dulu. Ini adalah pembagiannya. Yang sebelah kanan dia adalah cover depan atau cover yang paling depan. Kemudian yang tengah kecil itu adalah punggung bukunya. Biasanya isinya aja judul, nama penulis dan nama penerbitnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah cover bagian belakangnya. Itu nanti kalau dia kita lipat, kalau bukunya sudah kita jilid, cover belakang dia tempatnya akan ada di paling belakang. Nah, sekarang Bapak kasih waktu seperti biasa, Bapak kasih waktu 3 menit untuk memahami unsur-unsur yang ada pada cover buku. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ya, 3 menit dari sekarang. Oke, silakan dicermati bukunya terlebih dahulu. Kalau mau dicatat juga enggak apa-apa, kalau tadi belum mencatat, sekarang boleh dicatat unsur-unsur yang ada pada cover buku.
Sudah 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik terkait unsur-unsur dari cover buku? Tidak, Pak. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Aku ucapkan terima kasih. Nah, ragam pada cover buku dibedakan menjadi 2 ragam gambarnya ya. Yang pertama yaitu cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, berdasarkan kebutuhan bukunya, contohnya seperti cover buku pendidikan. Maka kalau dia cover bukunya pendidikan, dia gambarnya itu tentang pendidikan. Yang sebelah kiri kita lihat gambarnya kan itu tentang anak sedang melakukan apa itu prakarya ya. Di situ gambarnya tentang prakarya. Nah, ini contoh salah satu atau yang mewakili tentang isi bukunya, yaitu adik-adik nanti di dalam buku pendidikan ini akan ada pembelajaran tentang prakarya. Kalau di kita kan ada SPDP. Nah, sama seperti itu. Kemudian yang tengah, cover buku masakan. Nah, sudah otomatis ya kalau buku resep itu mesti gambarnya yang depan itu adalah tentang gambar-gambar beberapa menu masakannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cover, contohnya cover buku cerita. Nah, sama seperti contoh yang awal kita tadi, kalau cover buku cerita itu biasanya di bagian depan itu gambar ceritanya tentang salah satu cerita yang ada di dalam buku tersebut, salah satu judulnya. Kalau tadi kan kita belajar, tadi kan ada cover bukunya tentang si kancil, maka gambar ceritanya kan ada si kancilnya, ada singa, dan lain sebagainya seperti itu. Ini juga sama, yang sebelah kanan, cover buku ceritanya juga mengilustrasikan tentang salah satu cerita yang ada di dalam buku tersebut. Ini adalah cover berdasarkan kebutuhan buku. Yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah ini, ya kenapa? Nah ini, kalau jenis yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain ini, covernya itu memang lebih diutamakan untuk membuat desain dari bukunya. Ada yang cuma polosan seperti ini sebelah kiri. Dia warnanya hitam putih dan hanya ada huruf-hurufnya saja tanpa ada gambar ceritanya. Ada juga yang sebelah kanan, covernya sama seperti tadi ya, cover tentang cerita rakyat atau tentang dongeng. Nah dia itu lebih banyak full full gambar dan full warna. Coba kita bandingkan dengan yang satunya. Nah kalau yang satunya ini dia warnanya kan tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu rame. Nah kalau yang sebelah ini, yang kedua ini dia warnanya sangat kelihatan sekali seperti warna gambar kartun atau anime. Itu contohnya cover dengan penuh warna dan gambar. Nah untuk selanjutnya, untuk menggambar sebuah cover, maka yang kita perlukan adalah ini. Yang pertama sama seperti kita menentukan unsur-unsurnya. Berarti kita menuliskan unsur-unsur cover ke dalam covernya itu. Yang utama adalah judul yang ditulis dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Sehingga dari kejauhan itu yang paling terlihat adalah judulnya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ini juga perlu kita tuliskan karena ada beberapa buku dengan judul yang sama. Nah, salah satu yang membedakan antara judul buku satu dengan judul buku yang lainnya adalah dari kalimat penjelasnya. Kemudian yang ketiga adalah identitas dari nama penulisnya atau nama penulisnya saja, maksud Bapak. Yang keempat adalah identitas penerbit, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Identitas penerbit itu terdiri dari nama penerbitnya, alamat tempat kantornya, nomor telepon atau alamat emailnya. Kemudian gambar yang menarik, seperti yang kita pelajari tadi tentang gambar cerita. Penggunaan gambar yang menarik itu juga harus gambar yang mewakili dari isi buku tersebut, gambar yang sesuai dengan tema buku tersebut. Kemudian nomor 6 adalah sinopsis isi buku pada cover belakang. Nah, biasanya sinopsis ini yang menuliskan juga dari penulis sendiri atau dari editor penerbitnya. Yang ketujuh adalah identitas buku pada punggung buku. Mas Farel tadi sudah jawab ya. Oke, terima kasih Mas Farel, boleh keluar. Oke, untuk pembelajaran tentang cover gambar cerita pada cover buku, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, nah
Oke, sebentar ya, Bapak N dulu screen-nya. Salah pas susu Bapak tukang tolongan. Nah, Susu 60. bentar. Karena 10.000. Sekarang Bapak akan tunjukkan kalau dari kan Apalagi tadi kita selain melihat itu, dari bentuk desainnya secara terbuka ya. Kalau ditutup kan covernya seperti ini. Nah, ini bagian depan. Yang ini bagian punggungnya. Yang ini bagian belakangnya. Nah, sekarang kita telaah lagi unsurnya. Tadi yang pertama unsurnya harus ada apa? Yang tahu? Gimana diambil? Yang pertama harus ada apanya diambil? Diambil dengan suara Bapak. Salah satu unsur tadi harus ada apa? Ada? Ini apa? Ya, judul bukunya. Ini kalau Bapak bacakan ya, judul bukunya namanya Menggapai Impian. Nah, setelah judul buku ada apa? Bawahnya judul buku ada? Bukan, satunya gambar. Setelah judul buku, gandengannya kalimat penjelas buku. Nah, ini kalimat penjelas buku tentang buku yang judulnya Menggapai Impian. Seperti itu. Kemudian di Kinan, apalagi unsurnya? Di Kinan bisa mendengar suara Bapak. Mic-nya belum nyala di mic-nya sampean. Nah, Nama penulis. ya, nama penulis di sini ada ya, nama penulisnya ini yang paling depan. Ini namanya Panji Ramdhana, ini nama penulisnya. Nah, kemudian apalagi? Di Kinan satu lagi selain nama penulis. Loh, mana Dekinan kok hilang? Identitas penerbit. Oh ya, identitas penerbit. Nah, ini penerbitnya di sini. Nah, ini adalah kalau ini bukan nama penerbit, bukan ditulis namanya, tetapi ditulis logonya atau inisialnya. Ini tulisannya MDP. Ini adalah nama penerbitnya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi? Coba gantian Dek Davian. Apalagi Dek Davian? Apalagi tadi? Ini, yang ini? Bunga matahari ini apanya Dek Davian? Gambarnya. Ini gambarnya juga. Ini yang contoh jenis kedua tadi ya, yang dia mengutamakan dari desainnya bukan apa tadi jenis kedua? Contoh jenis yang kedua mengutamakan kontennya. Jadi gambarnya bunga matahari ini biasanya kalau di dalam buku yang non fiksi atau buku tentang kumpulan puisi itu biasanya gambarnya seperti ini. Dia mewakili dari salah satu isinya. Nah, kemudian kita ganti ke sebelah sini. Ini punggung bukunya. Nah, kalau di sini di punggung buku ada dituliskan ini nama penulisnya. Kemudian judul bukunya biasanya ditulis di tengah dan ada simbol atau logo dari penerbitnya. Nah, ini namanya punggung buku itu yang bagian sini, yang bagian jilitannya. Nah, setelah itu kita beralih ke belakang. Di belakang sini ada apa aja? Di Avandi. Coba dinyalakan mic-nya yang belakang ini ada apa aja? Yang di bagian belakang tadi. Halo, di Avandi. Mati di Avandi. Di Aska, halo di Aska. Di Aska juga mati. Dek Silvi bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, yang bagian belakang ini, bagian cover bagian belakang ada apa aja tadi? Sinopsis buku. Benar, ini sinopsis bukunya segini. Ini nama sinopsisnya. Oh iya, bagian belakang itu biasanya judulnya juga ditulis lagi, tetapi ukurannya lebih kecil. Kan ini besar ya, kalau yang di depan judulnya. Yang belakang biasanya judulnya juga ditulis lagi, tetapi ukurannya lebih kecil. Dan di bawahnya ada sinopsisnya. Setelah sinopsis ada apa lagi, Dek Silvi? Yang belum? Ini tadi?
Apa? Oh, sudah selesai semua. Oh iya, sudah selesai semua. Iya, identitas penerbit ini. Kalau yang depan tadi kan ada logo penerbitnya saja. Nah, yang bagian belakang itu ada identitasnya. Kalau ini nggak kelihatan ya, ini ada alamatnya sama ada emailnya yang bisa dihubungi seperti itu. Ini identitas dari penerbitnya. Nah, kalau buku zaman sekarang itu ada barcode-nya juga. Ini juga untuk menentukan nanti kalau di-scan, kalau kita beli ke toko buku kan yang diklik yang ini. Dan buku juga ada barcode-nya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cover buku. Oke, kan tadi sudah tidak ada yang bertanya. Untuk tugas selanjutnya akan Bapak share di grup WA ya. Kemudian untuk yang bahasa Jawa, nanti adik-adik klik linknya, kemudian kan dikerjakan. Nah, setelah mengerjakan nanti akan muncul nilainya, itu adik-adik screenshot, kemudian adik-adik kirimkan kepada Bapak untuk bahasa Jawanya ya. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tugasnya sudah jelas semua? Iya. Jelas, oke. Sebentar. Ini peserta. Oke, sekarang kameranya dinyalakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Dinyalakan kameranya di Aska, di Faro, di Avandi. Ini ditinggal ini kayaknya. Ya enggak ternyata. Di Aska ini kayaknya pergi nih. Pergi makan paling. Oke. Bapak itu sampai 3 ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan kemanfaatan dan kebarokahan dari Allah. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya bisa dicek di Google Classroom dari tugas Bapak Ibu guru yang lain, juga dicek dari grup WhatsApp kelas kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan Zoom. Assalamualaikum, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Jumat 6 menit.